sering sedih aja gitu. Yang terpantau saya nih dari auranya kan, auranya gelap sekali. Makanya saya suka mikir nanti kalau saya nggak ada, terus dia gimana gitu Mbak. Allah Akbar. Oke. Karena kamu menyimpan rasa amarahmu terhadap bapakmu, maka setan pun menguasai dirimu. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifa'u. Badan agak enakan, dia cocok, dia bisa sembuh. Saya sangat bersyukur. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pasien dari Cipondo, namanya Mbak Santi, umurnya 43 tahun ya, dengan diantar oleh ibunya, yaitu Ibu Tari. Nah, Ibu Tari yang chat saya pengen berobatin anaknya katanya, karena di usia yang sekarang ini Mbak Santi masih belum menikah dan beliau banyak mengalami hal-hal yang di luar nalar, seperti suka sedih, terus seperti dibenci sama teman-temannya ya Mbak. Maaf Mbak mengalami keluhan yang di luar nalar itu sudah berapa lama? Awalnya gimana? Udah lama sih, agak sering gatel di Katanya badan, itu di kayak jalan. Ada yang jalan ada yang berjalan di badan, kemudian sampai ke kepala. mm-mm. Sering sedih aja gitu. Itu sedihnya tuh ketika apa? Mendadak aja, nggak ada alasan Iya, apa? kadang. Jadi yang terpantau saya nih dari auranya kan, auranya gelap sekali. Yang saya lihat yang pertama ada seperti siluman babi, mohon maaf, habis itu ada siluman nenek-nenek yang terlihat saya di badan ya. Habis itu ada makhluk tinggi besar hitam, itu suka sama Mbak Santi kayaknya, dia seneng gitu ya, yang terlihat saya. Makanya jadi berefek juga, jadi susah jodoh gitu ya. Oke. Ini aku mau dengar cerita Ibu dulu Panglima. Apa yang membuat Ibu membawa anaknya kemari? Gimana Bu? Ya ini ya, saya udah putus asa, umur saya udah tua, terus nanti Ibu maaf berapa usianya? 72. Ini Mau anak pertama. 73, iya. Makanya saya suka mikir nanti kalau saya nggak ada, terus dia gimana gitu Mbak. Jadi ya, saya berusaha kemana-mana saya. Sudah Udah berobat berobat. kemana-mana sebelum kesini ya? Udah sampai dia nggak mau, udah mama nggak usah, nggak ada hasilnya semua katanya. Mau saya bawa ke sini pun dia nggak mau. Awalnya nggak Gitu, mau. nggak mau sama Jadi sekali. rencananya itu sudah 1 tahun yang lalu Panglima. Udah Lalu lama. terwujud sekarang ibunya bawa. Iya, karena saya bilang nanti kata mama meninggal terus kamu gimana nantinya gitu. Saya kan punya sakit gula Mbak, jadi kan was-was pasti Iya. ada. Terus dia nggak mau pulang ke Cipondo, saya merasa juga saya diganggu di situ. Oke. Dia ketakutan juga, Jadi di rumah Cipondo itu banyak gangguan juga. Iya. Dan sekarang sementara sedang tinggal di rumah adiknya Mbak Santi. Iya, di Dan Pinang. sekarang kita fokus ke Mbak Santinya dulu ya Iya, Bu ya. iya, Ya, iya. yang dianggap keluhan di luar nalar sehingga Ibu pengen membawa kemari itu apa? Selain susah jodoh, dibenci oleh orang-orang. terus tertutup, orangnya Tertutup. tertutup, nggak mau nggak Bergaul. mau cerita. Berbaur. Kalau sama saya juga kalau datang kerja ya udah duduk main HP gitu, diajak ngobrol pun dia cuek gitu. Kata Ibu kadang-kadang susah dinasehati. Susah sekali kalau dinasehati gini, nggak direken loh saya gitu. Jadi saya kadang ya kesel sekali gitu. Jadi yang dirasakan campur aduk ya, Iya. sedih ya, kesel ya, prihatin melihat Iya. anaknya seperti ini ya. Terus apalagi dia sekarang kena sakit, sering sakit gitu. Saya Pernah juga operasi katanya? pernah Operasi apa? Miom? miom mata. Katarak. Oh, Udah pernah operasi pasang. katarak, pernah operasi miom juga. Iya. Iya, matanya kan pakai ini
dalamnya pakai kaca. Lensa. Lensa. Oh ini Lensa. ini lensa ya? Iya. Lensa sebelah sini. Soalnya minusnya tinggi. Minus berapa? Minus 7 sama 8 gitu. Tapi kalau yang kanan Ya. itu mau dikasih minus 11 juga nggak mempan karena ada bayangan. Tapi memang menurut saya nih kaburnya itu ada efek dari gangguan makhluk astral juga sih. Jadi kayak berkabut jadinya, kayak ada bayangan hitam gitu. Itu yang Benar ya, menurut, katanya ada bayangan hitam. menurut Iya. prediksi saya tuh seperti itu gitu. Dan memang makhluk ini memang jahat sekali dan ingin membuat Mbak Santi itu seperti diarahkan ke biar putus asa, biar bunuh diri, biar artinya nggak ada semangat lagi untuk hidup. Jadi kayak menjalani hidup tuh udah pasrah aja, kayak nggak ada upaya-upaya lagi untuk merubah diri gitu Bu. Seperti itu yang saya paham. Dia memang dia sering, lebih baik mati. Tanya gitu. Terus dikejepit gitu. Putus asa. Pernah dia. menyampaikan ke ibu kalau dia pengen bunuh diri? Enggak bunuh diri, dia Pengen mati bilangnya? "Ah, Oke. lebih baik saya mati daripada gini. Sering. Allah Akbar. Oke, kita akan langsung telisik saja siapa makhluk yang mengganggu Mbak Santi. Ayo Mbak, jangan takut yuk, kita telisik. Assalamualaikum. Siapa kamu? Muliho, orang no hasilnya katanya. Jadi disuruh pulang ke sini sia-sia gitu. Dari mana asalmu? Maaf kalau ibu aslinya mana? Siapa kamu? Apa urusan kamu mengikuti dia? Tak gandeng awak wis karo aku. Kamu merasa Mbak Santi itu milik kamu? Kok bisa begitu? Jadi makhluk ini membuat Mbak Santi itu biar nggak disukai, biar sendiri gitu. Emang salah dia apa? Nggak bisa. Kok kamu bisa merasa memiliki dia itu? Dari mana sih asalmu? Apakah kamu datang sendiri atau dikirim orang? Jangan-jangan ini yang nindihin Mbak nih. Kan Panglima bilang tadi Mbak disukai. Kamu semacam genderuwo. Wujudmu gimana? Coba ceritain. Yang kau lihat bayangan hitam. Kan dia bilang katanya matanya dioperasi karena ada bayangan hitam ya? Iya. Bayangan itu hampir semua, hampir setengah. Hampir setengah. Kamu nutupin itu apa namanya pandangannya dia Terbang-terbang. setiap hari itu 24 jam kayak gitu. Iya, udah lama sih. Hitungan tahun. Siapa yang merintahkan kamu mengganggu dia? Nggak mau ngomong siapa yang suruh. Kalau gitu ya aku mau tanya, apakah benar kamu yang menindih dia waktu siang-siang sampai dia apa ya? Apa histeris ya? Teriak-teriak apa Bu? Ibu yang jadi saksi gimana ceritanya Bu, maju Bu? Suka teriak-teriak, nafasnya kok nol-nolan gitu. Oh iya ya. Terus saya bangun, saya teriak. Itu lagi tidur siang ceritanya. Malam. Oh malam juga, siang juga. Kalau siang kan jadi malam. Oh iya ya. Dimanapun kamu berada, aku selalu bersamamu. Dimanapun kamu berada, kamu selalu melihat. Iya, selalu ada bayangan itu di mata Mbak. Iya, maksudnya apa maksud kamu menyukai dia tuh kenapa? Yang buat kamu suka ikut dia apa? Akan hidup dengan kesendirian. Berarti ada yang nyuruh kamu ya, biar dia dijauhi, biar dia hidup sendiri. Laki perempuan yang suruh? Aku takkan membicarakan. Sudah berapa lama? Hitungan tahun? Kalau yang Mbak rasakan udah berapa tahun? Yang itu ada bayangan itu? Oh, udah lebih dari 10 tahun? 8 tahun kayaknya. 10 tahun? Apalagi kamu buat selain membayangi pandangannya, apa rahimnya? Ini Mbak sudah operasi miom nih. Apakah ada peran kamu di situ? Dia megangin perutnya. Waktu operasi miom perutnya rasanya apa? Ya pendarahan sih. Kayak orang karena mens itu sering- sakit. Iya, pendarahannya banyak. Pernah pendarahan 1 bulan katanya ya? Iya. Banjir nggak berhenti-berhenti. Iya. Nah, Sama keluar kayak gumpalan gitu. darahnya tuh menggumpal gitu. Iya, gede-gede gitu. Aduh, Putih wanita
yang sedang mengalami suatu keguguran. Seperti orang keguguran, Mbak. Iya. Daging kayak daging. Jadi gumpalan daging, Kok bisa begitu ya? sebuah darah Padahal dia belum menikah. bakung. Bagaimana bisa begitu? Kamu apain? Memang bisa makhluk kayak kamu itu merusak organ kewanitaan perempuan yang belum menikah? Aku bisa membuat Apa? Selakangan? Kenapa? Gatal? Maaf, Mbak. Iya. Iya. Oh, berarti kamu bikin gatal di badannya, termasuk Gatal. daerah kewanitaannya gatal. Terus apa lagi yang sudah dilakukan? Berarti positif Mbak, miomnya itu ada peran serta dia, walaupun secara medis memang terdeteksi ada Sakit perut sih. sakit perut sampai sekarang. Jarang-jarang sih, cuma sering Walaupun sudah dioperasi masih sakit. sakit perut nggak jelas gitu. Oh tuh, Sama kembung. kembung. Yang buat kembung kamu juga? Iya, diacak-acak perutnya nih. Rahimnya iya, lambungnya iya. Kenapa kakinya? Mbak ada keluhan apa kakinya? Cuma sakit sih. Tuh kan bener. Jadi kayak agak malas sholat juga jadi. Yang buat dia males sholat kamu bukan? akan tak menjalankan buah perintah. Supaya tidak menjalankan ibadah, supaya Mbak jauh dari Tuhan, gitu ya? Senang kamu kalau ada orang yang sesat, jauh dari Tuhannya? Dan siapapun Termasuk ibunya? yang Waduh, bahkan tak ada komunikasi dengan Tuhannya. nggak ada komunikasi dengan Tuhannya, jadi malas sholat ya? Jadi karena berat sini sih sakit. Sering sakit. Jangan diikutin Mbak, lawan pokoknya kalau malas ibadah itu, biar mereka nggak senang. Nah itu, pokoknya Ibu sama Mbak boleh naik apapun juga, boleh komplain, boleh. Kamu dikirim sama siapa? Nah gitu. Tapi kan saya pengen nikah ya. Jadi Mbak marah sama dia boleh Mbak. Untuk apa Nah gitu. menikah jika hanya menyakiti Menghasut dia. hati? Dia mencoba menghasut Mbak. Buat apa nikah kalau hanya disakiti hatimu katanya. Kamu akan terluka. Kamu nggak bisa kayak gitu. Kamu nggak boleh ngatur dia, orang yang hidup dia. Ngomong Mbak, jangan mau diikutin dia. Saya minta jangan ganggu anak saya, lepaskan dia, kasihan dia, jauhkan dari penyakitnya yang Buat. Mbak mau nanya apa? Kamu yang kirim siapa? Padahal saya udah baik sama semua orang. Laki perempuan yang kirim kamu? Tetap saja aku takkan membicara. Dia belum mau ngaku siapa yang nyuruh, biarin aja. Kita korek-korek dari sudut yang lain dulu. Apa yang Mbak rasakan dan masih menjadi misteri, tanyain sama dia. Kenapa saya sering menangis? Padahal nggak ada masalah. Tanpa disadari itu. Iya. Apa bawaan jadi bawaan kayak perasaan sedih? Nah, kalau apa sih kalau orang ngomong tentang bapak masuk nangis. Karena dia udah ditinggal orang tuanya bercerai sejak umur 1 tahun Bang Dema. Jadi kayak merindukan sosok ayah mungkin itu ya. Nggak tahu juga kan psikologinya kan. Itu lebih baik kau menangis. Lanjutkan Siapa yang buat dia sering sedih? kesedihan itu. Ada teman kamu atau kamu? Dan Sabar ya. jika kamu menangis bersedih, maka hatimu terasa Terasa apa? Luas? Ya lega sebentar doang, habis itu sedih lagi ya. Tapi saya kan pengen kayak seperti orang-orang gembira, nggak sedih. wanita pun tak ada yang ingin mendekatimu. Oh, jadi menurut dia Panglima yang nggak mau deket sama Mbak Santi bukan hanya laki-laki, wanita pun nggak suka. Jadi Mbak kan katanya dijauhin teman-teman, di kantornya dijauhin, kayak merasa dibenci, padahal Mbak nggak merasa punya salah. Iya. Gitu, kerjaan. Teman juga jauh, sahabat. Nggak punya sahabat. Ada teman Menjauh. Jauh juga sih. Kamu berapa makhluk di badannya? Selain kamu, siapa lagi? Yang suka bikin gatal kepalanya? Iya Mbak. Iya, gatel. Sakit kepala? Nggak sering gatel.
Oh gatel. Yang bikin gatel siapa? Monyet ya? Siluman kera. Ada bulunya. Oh, kutu. Kutu apa? Memang kutu itu kan bergerak gitu kayak berjalan. Ini Tuhan yang Selalu apa? Mbak suka narik-narik rambut? Dulu, tapi sekarang enggak sih. Gatel. Cuma sering gatel. Ya. Jadi ada nenek-nenek, ada kutu, genderuwo. Terus yang bikin sedih itu siapa? Apa itu? Muka. wajah yang penuh dengan totol-totol, Ada makhluk yang wajahnya penuh totol, bentol-bentol, bentol kayak cacar air gitu. Laki perempuan? wanita Apa tugas dia? agar laki-laki yang melihatnya Nggak mau dekat. Berarti udah banyak dong makhluknya. bahkan mengeluarkan sebuah bau. Makhluk itu mengeluarkan sebuah bau. Efeknya ke Mbak Santi apa? Seperti yang ada di dalam rumah. Apa di rumah sering cium bau yang nggak sedap? Mau kebakar sih. Bau. Kalau mau kebakar. Di rumah sering ada bau kebakar. Nah, ulahmu itu atau itu bau badan kamu? Bau itu bau sebuah suhu yang panas. Iya, kayak kabel kebakar atau? Iya, kabel kebakar. Nah, iya. Kirain ada konslet. Gangguan dari kamu ya di rumahnya. Biar apa sih? Karena bangsa kami menimbulkan hawa panas dan menjadi sebuah bau. Menimbulkan bau biar kita nggak nyaman. Dia saja yang sudah mempunyai Tuhan, kami mencoba menjauhkannya. Oh, Ya, lalu sekarang kamu mendekat, masuk Islam. Ya, ikut saya mau nggak? Tobat kamu, jangan Ya. ganggu orang lagi. Ada yang kau sembah nggak? ada badannya gede, tinggi. Kau mau jadi ya? Semacam apa? Buto, Iya. apa genderuwo. Iya. Yang melihara kamu siapa? Seseorang pakai ikat pinggang. Dukunnya kali maksudnya. Tadi yang maksud pertama bahasa Jawa. Apakah dari Jawa dukunnya? Hah? Mau nulis nggak jadi. Mau? Ayo tangannya kemari. Kamu nggak mau ngasih Ayo. tahu asalmu kalau Sini gitu? tangannya kemari. Tobat mau nggak? Tunggu. Hmm? Mau dikasih Ayo. tahu dulu kali Panglima keunggulannya apa kalau tobat? Iya, jadi makhluk mulia, jadi makhluk yang Benefitnya. pentingnya kamu ahli surga dah. Udah habis ini. Hah? Tanpa dosa. Malah mantatin. Ini siluman monyetnya. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Malah kabur dia. Oh, salah. Oke. Jadi makhluk di badan Agil sudah dikeluarkan. Sekarang kita komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Assalamualaikum. Enti. Mbak dipanggil Enti. Atau Ibu? Santi. Oh iya, coba aja. Mungkin Mbak ini panggil. Iya. Kamu siapa? S. Neneknya Mbak Santi namanya siapa, Bu? Supia. Eyang ya? Eyang Toyo. Ada S-nya, Mbak? Iya, Supia, nama ibu Supia. Panggil bapak. Oh, maju Mbak. Dia mau nyampein sesuatu. Jangan sedih, ojo mikir sing ora pikiranmu dikuasai wong sing biyen seneng tapi duwe bojo. Mbak pernah disukai laki-laki tapi dia punya istri. Coba ingat-ingat lagi. Tapi pada saat Udah lama ya, Eyang? lama, karena nanti ini merindukan sosok laki-laki dewasa. Ya. Ya, Tondo. Iya. Jadi kamu senang dengan laki-laki yang jauh dewasa. Iya. Mungkin karena Usianya. merindukan sosok ayah mungkin ya. Dari kecil saat kamu ibumu mengandungmu memang sudah dituturi
ono permasalahan wong tua. Maju Bu. Iri, Sini Ibu dipanggil nih, Tari. Iya. Ri katanya. Manggilnya Mbah tok ya. kamu dulu mengandung anakmu laki apot-apot deh. Iya. Jadi masalahnya sejak dia dalam kandungan ini sudah ribut Oh gitu. dengan bapakmu dulu, ya toh? Iya. Ingat tidak? Ingat. Lah itu restu orang tua itu utama untuk kesejahteraan dan kedamaian meliputi perjalanan anaknya. Tapi yo podo seneng yo piye, ya toh? Iya, Mbak. Tapi ya wis krasa dhewe polahe bapake piye, polahe awakmu piye. Lah anakmu nuntut iki ki perjalanan hidupku ini tidak penuh dengan kelengkapan. Maka sejak kecil sudah tertanam kesedihan. Nah, makanya makhluk yang dekat rumahmu pun menguasai dirimu. Yang di Cipondo ya Mbah? Sejak kecil. Oh yang kecil. Kecilnya di mana Bu? Surabaya. 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 Dia dari 1 tahun sudah orang tuanya cerai Mbah? Nah yo, masalahnya memang sudah tidak bisa mempertahankan lagi. Kamu tahu bapakmu Iya. marah, Marah. tapi rindu. Itu sosok ayah aja. Itulah yang akhirnya mereka senang di dalam tubuhmu. Berarti berawal dari kesedihan. Makhluk, kamu pasti ingat Dok, berapa belas tahun lalu, 10 tahun lebih, tidak jauh, kamu pernah dengan awalnya teman laki-laki itu jauh usianya denganmu. Coba ingat dulu, Teman pernah kerja. dekat dengan laki-laki dulu lebih tua darimu. Dia nggak ingat Mbah, biar ingat gimana Mbah? Itu 10 tahun lalu kerjanya di mana? Maksudnya di Jakarta apa? Jakarta. Oh udah di Jakarta ya? Ya iya, sudah lama dia bekerja itu sudah lama. Rezekinya bagus, Amin. tapi batinnya tidak tenang. Iya toh? Iya. Kamu mau dapat pekerjaan apa ya gampang. Tenang Dok, Tapi ngelamar, udah kelamar kemana-mana belum dapat. karena dapat yang terbaik. Berarti ini yang terbaik Mbak? Rezekimu bagus, tapi lingkungan dan batinmu itu yang tidak bagus. Kamu merasa kamu itu terasing. Kenapa kamu sendiri yang nutup dirimu? Kamu itu malas senyum, kuat pikirannya. Oh iya ya, itu berpengaruh ya Mbah? Ya, iya. Orang jadi malas dekat. Kamu dulu pada saat ini menceritakan perjalanan, kamu tahu pola suamimu yang dulu? Nggak tahu. Dulu kan nggak tahu, saya habis nikah 2 tahun langsung cerai. Kenapa? Tak tanya. Alasan cerainya apa? Selingkuh. Nah, itu maksudnya Suami baik. selingkuh. Sama perempuan yang lebih Muda. muda. Dan kamu tahu Maksudnya anakmu terkunci olehnya. Kenapa tak omongi riwayatmu bengkelingan? Marah pada perilakunya tapi rindu sosoknya. Ya tanda. Tapi tak eling ngono. Aku yo ngampura. Yo Dok, begini, lingkungan kehidupanmu, perjalananmu memang tidak menyenangkan. Tuhan menempatkanmu pada keadaanmu supaya kamu lebih mengenal Tuhanmu dibandingkan mengenal duniamu. ya. Supaya kamu lebih lagi terasah dalam keyakinan pikiranmu. Kenapa aku ini selalu diberikan kesusahan, tidak sebahagia mereka. Bahkan kami pun sudah tidak sanggup untuk menjalankan hidup. Padahal kamu ini sempurna. Maka
Kenapa Allah mengaburkan pandanganmu agar pandangan mata batinmu terasa bahwa hidup itu sudah ditentukan garisnya masing-masing. Karena kisahmu ada kisah orang lain, bukan hanya kisahmu yang memilukan, tetapi ada kisah orang lain yang memilukan juga, agar kamu itu mengimani bahwa hidup ini adalah ujian bagi setiap yang bernyawa. Karena kamu menyimpan rasa amarahmu terhadap bapakmu, maka setan pun menguasai dirimu untuk selalu tenggelam dan larut dalam kekecewaan, larut dalam dendam, larut dalam kesendirian. Bahkan sempat setan membisikimu, jangan pernah percaya dengan laki-laki. Iya, tapi masih berusaha sih. Tapi kau Lawan. melawan. Aku tak kandani awam. Lawan tuh. Oh, yang melawan itu bisikan mbahnya. Akanya kan kalian tidak tahu kisahnya ini. Iya. Orang tuanya saat mengandungnya itu sudah ada. Cok, omong ono. Kamu tahu kan? Iya. Perempuan itu terang-terangan loh Iya, terhadapmu. Saya dulu kan kerja megang gizi taruna. Terus saya keluar, anak perempuan itu masuk. Nah, suami saya kesantol itu. Sampai lupa loh. Iya, berarti artinya kiriman itu sejak masih dalam kandungan, berarti ibu juga Gak kenal kan karo awakmu, kowe kenal karo dhek kan. Kenal. Orangnya udah meninggal sekarang. Oh, yang kuwi aku ora gelem ngomong ngono. Jenenge kowe liyo. mengandung huruf apa, Mbah? Podo ese. Iya. Kabeh iki polahe iki mesti siapa yang membuat dia yang menelan. Ya Allah. Berarti dia kena dampak ya dari yang dikirim untuk Maka keluarganya. kamu sudah, karena pas pada posisimu itulah ujian yang sangat berat untuk ibumu. Ibumu kuat, kamu yang terkena batinnya. Maka dari situ dua menguasaimu, suatu permasalahan dua yang mengikutinya. Dari orang lain, dari setempat sing diambu-angus kuwi, sing makhluk lanang ireng kuwi, sing genderuwo. di awakmu. Oh iya. Maka kadang kamu seperti tersesat. Iya. Abot oh napasnya. Masih sesek sih. Ya itu gara-gara makhluk itu. Karena dia ingin menguasai tubuhmu supaya menjadi pendampingnya. Maka kamu punya penyakit pendamping. Iya ya, rahimnya bermasalah. Kan kamu masih gadis. Nah ini yang genderuwo yang suka itu. Loh, saiki ngene, urung tau diorek-orek, kok ono kistae, kok ono miume, kok ono darahe, nganti gede umpel-umpel sak mene-mene. Berarti gara-gara sama genderuwo itu. Kok tulung ono putuku. Minta Iya Mbak. dibantu. Karena dia itu dijadikan wadah. Jadi kamu tertimpa dari mana-mana tuh. Biar kamu kuat. Aku jalu ampuro. Tahu mau ngomong ini rapopo ya. Gak apa-apa Mbak, justru kita butuh informasi jadi ini. jelas. Jadi maafkan orang tuamu, bersihkan hatimu, biarkan Allah yang Maha Kuasa. Jadilah manusia yang pemaaf. Allah saja memaafkan agar rezekimu pun terbuka Amin. dari jodohmu, masa depanmu. Karena sesungguhnya pun itu tidak kesalahan sepenuhnya dirinya, di luar kesadarannya. Sampai kapan kamu mau seperti itu? Kamu mati pun membawa nama bapamu. Binti, Bagaimanapun ya. Berarti darahmu ada darahnya. Seburuk apapun orang tua, dia tetap orang tua. Biar apa? Tidak jadi dosa untuk kita. Kalau kamu maafkan,
maka pahala besar untukmu. Amin. Dia nggak mau. Nah itu dia. Tapi Itulah yang menjadi Nggak boleh. rumah setan di dalam diri. karena menyimpan dendam. Nabimu tidak mengajarkan dendam di dalam hidupnya. Allah pun mengajarkan manusia tidak pernah boleh berdendam. Karena iblis adalah pendendam, maka jangan termasuk golongan iblis menjadi makhluk yang pendendam. Mbah, maaf Mbah, tadi ibunya cerita waktu umur 1 tahun beliau cerai, terus sejak itu seolah-olah mbaknya nih nyalain ibunya gara-gara perceraian itu. Apakah itu pengaruh dari makhluk itu juga? Lah iya, benti pikirannya diputer seolah ibunya yang bersalah, mencari kesenangan sendiri. Terus dia menghendaki saya aktif. Saya ikut tenis, ikut ke sana sini kadang mewakili ibu-ibu. Lah iya, kan mesti Akhirnya ngono. dia cemburu, dia selingkuh. Padahal kan saya atasan itu bekas anak buah ayah saya gitu, yang udah. Nah, ngene tak omong ngono. Iya. Banyak yang ingin menggoda ibumu, Pada saat itu, tapi ibumu tuh cantik sekali. sekarang aja cantik. Terus? Tapi ibumu ya tetap Setia. anggapnya. Mm-mm. Kalau tidak ingat anak-anak dikasihkan, iya toh? Iya. Dikasihkan, kan diminta kan? Iya. Siapa yang minta, Bu? Bapaknya. Oh, Enggak, tetap memperjuangkan kamu dalam perlindungannya. iya ya. Berarti Jadi sekarang- tapi kayak tertutup ya, Mbah ya? Lah Padahal iya. ibunya berjuang untuk dia, tapi dia malah nyalahin ya? Memang kan Gara-gara setan dibuat itu. supaya terpecah belah ini, Ya Allah. biar kau sendiri dalam hidupmu. Kan ingin menjauhkan dirimu dari orang yang mencintaimu, termasuk anaknya. Dampaknya itu berjalan. Kalau belum Dibersihkan. diresik, Memang dulu saya yang nuntut cerai, saya nggak kuat kan. lah karena polanya terang-terangan kok. Iya. Mm-mm. Wi, dulurmu ngerti toh? Yang penting, alhamdulillah udah sampai sini ya Mbak, karena ini sebenarnya udah 1 Dan tahun loh. pengayoman bapaknya juga jadi akhirnya pecah turunlah ke anaknya. Nah, iki dia itu keberatan dari berbagai arah. Arah, ya. Makanya badannya itu ya bukan dirinya. Lihat seperti sudah berumah tangga. Orang melihat dia sudah seperti beranak, padahal belum. Belum Tapi pernah secara dunia yang tak terlihat, dia badannya sudah ditindikan dengan makhluk itu. Banyak arah ya. Karena ketiban sana sini. Iya ya. Maka dia bersedih itu karena apa? Sebenarnya batinnya sudah lelah, aku tidak mau seperti ini. Iya ya, nanti kita bersihkan semua Mbak. Jadi Kalau aku bukan, minta kita hancurkan. kesembuhanmu adalah kelapangan dadamu. Iya. Belajar ikhlas ya. Heeh. Jodohmu adalah kesabaranmu. Sabar dari segala masa lalu. Amin. Tidak bisa dihapus, tapi jadikan sebuah pembelajaran hidup. Ya. Harus berdamai. Obatmu itu ya satu, hapuskan dendam dari dalam jiwamu agar jiwamu bisa menerima siapapun di luar sana. Kalau hatinya sempit, maka ruang hatimu tidak bisa menerima yang di luar masuk ke dalam hati. Itu kunci nak. Oke. Saiki wes ditambani wae anakmu terus si ono ben dadi mari dapat jodoh yang terbaik Amin. Ya bagi Rabbal. Allah, bagimu, bagi keluargamu. Dendamnya Tentrem itu adem juga, ayem, dendamu ojo melu-melu. Itu harus dari Mbak. Dadi palang pintu hatimu, Mm-mm. usir supaya hatimu terbuka menerima jodoh dan takdir. Amin. Nggih, Yang baik. kamu itu sudah baik kepada siapapun, tetapi kamu jangan menzolimi dirimu sendiri. Manusia yang menyimpan dendam di dalam hidupnya sama juga menzolimi dirinya sendiri. Iya benar. Masya Allah. Dalam banget itu kalimatnya. Bener itu Mbah. Jangan dikatakan kau sudah berbuat baik kepada siapapun, tak
tapi kau tidak bisa berbuat baik terhadap dirimu sendiri untuk mengendalikan rasa dan pikiranmu jauh dari keikhlasan tentang hakikat hidup yang sebenarnya, seperti baginda Rasulullah dalam menjalani kehidupannya yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan cacian dan penuh dengan siksaan. Gitu. Mau nanya apa lagi mbahnya? Mbak. Saiki wis Udah ya? kabeh wis jelas, terang. Jangan salah ke wong, perbaiki diri. Ya. Lebih indah. Karena merapihkan rumah sendiri itu lebih baik dibandingkan merapihkan rumah orang lain. Makasih mbak. Moga Mau salim enggak sama mbahnya? jaga diri baik-baik, kendalikan bicara, kendalikan pikiran, biar semua tidak menjadi salah paham. Salim mbak. Lepaskan bebanmu di dalam jiwamu agar kau tenang, terbebas dari keberatan jiwamu dan beban hidupmu. Beban hidupmu adalah dendam di dalam batinmu. Jadilah manusia yang pemaaf, karena memaafkan itu lebih ringan dibandingkan menyimpan rasa dendam di dalam diri. Makasih mbak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah. Allah 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 Allah. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nunaddidu minal qur'an ma huwa sifa'u wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yazidu zalimina ila khasara. Allah la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. Bismillah, selawat Al-Fatihah. Terus mbak habisin mbak. Ya, alhamdulillah mbak Santi sudah diterapi. Sekarang akan lanjut dengan mandi air doa. Alhamdulillah Mbak Santi sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah mendapatkan resep obat herbal dan juga amalan zikir yang harus dibaca ya. Apa kesan-kesannya Mbak setelah diterapi di sini? Badan agak enakan, terus pas habis mandi juga udah seger. Terus ini sih pandangan bayangan yang hitam-hitam udah berkurang dikit. Udah berkurang ya? Iya, yang hitam-hitamnya sih menghilang. Iya. Ini nanti berproses ya Mbak ya. Iya. Jadi harap bersabar, nanti obatnya diminum dulu. Soalnya kan ini sudah bertahun-tahun, bahkan seusia Mbak kan udah 40 tahun lebih, jadi prosesnya juga butuh waktu gitu. Harap bersabar, terus sikirkan doanya. Iya. Yang jelas Panglima ini kan sudah bersih ya badannya, sudah nggak ada Insya Allah. makhluknya. Kan udah lain loh auranya tuh. Iya,
Matanya kayak udah kebuka, kayak terang gitu, kayak nggak berkabut gitu. Tadi kayak berkabut saya lihat pertama datang. Iya. Kayak bebayang, kayak berkabut. Sakit terang. nggak waktu diobatin? Tadi si jempol pas dipencet sakit. Cuma ditempel ada aja sih tadi. Iya. Tapi pas mandi air doa Segar. sesak napas nggak? Iya tadi Sempet sesak. ya? Ini masih sih sedikit. Nggak apa-apa, nanti berproses ya. Terus misalkan ada efek kok jadi lemes, ngantuk, nggak apa-apa ya, itu sedang mengalami proses penyembuhan. Jadi badan Mbak lagi di detox kan, dibersihin pakai mah, jadi mungkin ada hawa atau rasa yang nggak nyaman itu nggak apa-apa gitu. Nikmatin aja, zikirkan doanya. Iya. Kalau Ibu apa kesan-kesannya setelah mengantarkan putri tersayang kemari, Bu? Alhamdulillah kalau dia cocok, dia bisa sembuh. Saya sangat bersyukur. Saya lega, Mbak, dalam hal ini. Jadi udah nggak ada beban bagi saya. Nah, kalau tadi hasil mediumisasi tadi kan kita menelisik akar permasalahannya. Bagian mana yang menurut Ibu ini paling berkesan gitu? Apakah semuanya cocok dengan yang dialami? Cocok. Iya. Padahal kita kan nggak tahu ya kisah ibu dulu seperti apa gitu ya. Iya. Tapi tadi kan terungkap ya. Dan sesuai gitu ya. Iya. Memang waktu dari hatinya ini udah. Banyak masalah ya. Iya. Masalah cemburu suami itu tinggi. Jadi saya tuh ya ikut tenis mewakili ibu-ibu. Ternyata dia ada rasa cemburu, katanya saya selingkuh. Serba salah jadinya ya. Iya. Apa Bu, itu sudah berlalu, yang penting kedepannya Iya. nanti doa Ibu insya Allah akan tembus ke langit. Ibu mendoakan putrinya insya Allah terbuka jalannya ya. Dan Mbak, ini juga kaki. apa? Tadi kan berat banget telapak kaki. Nah, agak enteng. Alhamdulillah. Iya. Nanti setelah ini mungkin kalau boleh kasih masukan lebih keras lagi bicaranya ya Mbak. Semangat ya. Itu kan supaya Mbak ini saya pergaulannya makin luas lagi kan. Berawal dari silaturahmi jodoh itu ya kan. Iya. Silaturahminya dibuat supaya Mbak nyaman, orang juga nyaman, kayak gitu maksud saya. Ya, Mbak. Maaf ya Mbak. Iya. Nah kalau Mbak Terima sendiri kasih. dari mediumisasi mana yang paling berkesan? Tadi sih kalau yang tadi itu yang awal-awal kita jadi tahu akar masalahnya. Kenapa saya bisa begini gitu. Gangguannya kita tahu. Terus kalau yang pas pengobatan ya alhamdulillah sekarang udah enakan badannya. Kalau kesimpulan bisa aku petik dari semuanya itu ini, jangan memperturutkan hawa dendam, sedih, karena itu bisa Sakit hati. mengundang makhluk sakit hati. Itu jangan dipelihara, itu sih. Itu juga pelajaran juga buat saya sendiri dan buat netizen gitu. Iri, rasa iri itu katanya. Ini kan rasa iri ada gitu. Ya mudah-mudahan setelah ini nanti kan udah tahu nih kalau ternyata Iya. itu tuh menzolimi diri sendiri. Kita baik sama orang, tapi kita juga harus baik ke diri sendiri kan gitu. Nah kalau pelayanan di sini apakah sudah cukup memuaskan menurut Sangat Ibu? memuaskan. Segala-galanya Mbak Ismi. Ya, puas. Alhamdulillah ya. Bagus. Minta pendapat Bude, gimana Bude setelah mendampingi ponakannya? Mudah-mudahan lancar pengobatan. Amin amin. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, baik Bang Ima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Santi ini. Ya, yang pertama memang untuk menghalau semua energi buruk yang bakal datang ke dalam kehidupan kita adalah kita dengan tetap istiqomah kepada Allah ya, bersihkan hati, pikiran, jaga perilaku kita, sikap kita, tetap perbanyak silaturahmi, perbanyak zikir dan doa terus kepada Sang Pencipta agar Tuhan memberi rahmat dan hidayahnya terus ke dalam jiwa-jiwa kita yang mungkin lagi sedih, lagi kosong, karena memang ruh kita ini butuh asupan vitamin, yaitu zikir. Apabila orang tidak berzikir, ruh kita ini tidak punya vitamin. Jadi raga kita pasti akan kering, raga kita akan rapuh. Karena apa? Karena jiwa yang kuat itu pada saat kita memegang teguh tali keimanan kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak masalah, makin dekatkan diri kita, paksa diri kita, kuatkan diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, terutama
sholat dan sabar. Nah, karena dengan kita melakukan kewajiban yang sudah diperintahkan kepada Tuhan, berpasrah diri, usaha dan terus berdoa, pasti Tuhan mengabulkan semua permintaan kita. Nggak mungkin Tuhan nggak mendengar doa kita, dan tidak mungkin dengan kesungguhan hati kita, dari lubuk hati kita yang paling dalam, Allah tidak mengabulkan apa yang kita mau. Nggak, kita minta aja, nikmatnya sudah disediakan sama Tuhan. Apalagi kita minta, apalagi kita sungguh-sungguh dilihat sama Yang Maha Kuasa, pasti Allah memberikan apa yang kita mau, ya kan? Dan berdoa kepada Allah, ya Allah, datangkanlah takdir yang baik dalam kehidupanku, meskipun kau telah menulis takdir jauh sebelum aku dilahirkan di Lauh Mahfuz, tapi tolong tuliskan ya Allah, kalau memang tidak baik takdir itu, tolong dirubah ya Allah, agar aku mendapatkan takdir yang baik. Request Itu boleh saja gitu, ibarat orang mau memasukkan proposal kan kepada yang diperlukan gitu kan, masalah diberikan atau tidak, yang penting pernyataannya sudah ada, sudah dibaca, ya kan? Namanya juga antara sang makhluk dan sang khalik. Dan Tuhan sudah mengatakan, ud'uni istajib lakum, bermohon dan berdoa engkau kepadaku, niscaya aku perkenankan doamu. Tinggal dilihat keseriusan kita, serius nggak kita nih, bosen nggak kita minta nih. Jangan pernah bosen, minta terus, meskipun udah nangis darah istilahnya, udah nggak kuat juga, ya itulah memang cobaan ujian kehidupan kan. Semua orang pasti akan merasakan di titik terendah. Tapi bagaimana cara kita menyikapi dengan sholat dan sabar. Udah, itu saja pesan saya. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik, serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. hati-hati ya. Dadah. Mbak, semangat Mbak Santi. Hati-hati. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih.